Shalom saudara, selamat pagi. Ya, pertama-tama saya mengucapkan Sinien Kuaile bagi setiap kita. Dan tentu saja juga terima kasih untuk setiap kesempatan yang diberikan saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam momen tukar mimbar Sinode GKI, saudara. Saya juga menitipkan salam hangat dari rekan-rekan jemaat Tuhan dari GKI Kuta Bali bagi jemaat Tuhan yang ada di GKI Puri. Saya juga melihat GKI Kuta itu seringkali ya dikunjungi oleh jemaat-jemaat dari GKI Puri gitu ya. Dan saya bersyukur segala kebersamaan yang ada membawa sukacita. Tapi juga saya berpikir mungkin juga gitu ya. Jemaat-jemaat GKI Puri itu ternyata punya banyak bisnis di Bali ya saudara ya. Minggu lalu juga ketemu dengan Pak Samudra ya, 2 minggu ya beliau ada di Bali. Dan itu menjadi satu hal yang membawa sukacita karena beliau selalu datang ke GKI Kuta beribadah dan menjadi satu sukacita juga bagi setiap kita sebagai satu saudara seiman dalam Kristus, saudara. Baik, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Dan tolonglah jemaat-Mu sekalian Tuhan, agar setiap kebenaran diterima itulah menjadi kekuatan, menjadi jalan, menjadi pimpinan Tuhan untuk menjalani seluruh kehidupan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan dan kami memohon berbicaralah pada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah 40 hari di padang gurun dan pencobaan, saudara. Sebelum kita akan membuka kebenaran firman Tuhan, ada satu quote yang saya ingin sampaikan bagi setiap kita. Satu quote yang menarik yang mengatakan demikian. Tak ada orang yang terantuk gunung, kerikil kecillah yang menyebabkan ia terjatuh. Saudara, quote ini adalah satu quote yang mengingatkan bagi setiap kita bahwa kebanyakan saudara ya, kejatuhan banyak orang bukan karena disebabkan oleh karena pencobaan-pencobaan yang besar, yang dahsyat yang terjadi saudara. Justru terkadang ya, bahkan seringkali pencobaan-pencobaan kecil yang bahkan kita sepelekan, kita remehkan, itu menjadi satu penyebab yang menyebabkan kita kemudian terjatuh dalam berbagai dosa, saudara. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Yesus dicobai tapi dia mengalami kemenangan dalam pencobaan itu. Dan di sini kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana siasat iblis itu yang juga ingin menjatuhkan setiap kita sebagai orang percaya. Sehingga kita mampu menghadapi setiap godaan dan pencobaan dari si jahat, saudara. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Lukas pasal 4, ayat pertama hingga 13. Kita membaca secara bergantian, saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Dan silakan saudara sekalian membacakan bagian ayat yang genap. Injil Lukas pasal yang keempat. Tema yang diberikan oleh LAI adalah pencobaan di padang gurun. Saya akan membacakan ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Saudara, kalau kita tahu bahwa konteks pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini adalah
tepat sebelum Tuhan Yesus kemudian mengabarkan tentang Injil Kerajaan Sorga, dan itu menjadi satu momen di mana dia menjalankan akan peran kemesiasannya, saudara. Dan dalam konteks sejarah pada saat itu, kita bisa tahu juga bahwa orang-orang Yahudi ada dalam tekanan, mereka ada dalam penderitaan oleh karena apa? Oleh karena penjajahan Romawi, saudara. Itulah yang membuat orang-orang Yahudi selalu berharap supaya apa yang telah dijanjikan melalui perjanjian lama, melalui perkataan para nabi-nabi yang ada, bahwa Mesias itu akan datang. Mereka mengharap kedatangan Mesias itu digenapi pada momen saat itu. Karena mereka sangat menderita dan mereka berharap bahwa Mesias itulah yang akan melepaskan mereka dari segala penderitaan penjajahan yang ada, saudara. Dan dalam momen itulah Tuhan Yesus datang, hadir ke dalam dunia. Dan dia datang menyatakan kemesiasannya. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan menyatakan Mesias secara politis sebagai Raja Israel. Tetapi dia datang sebagai Mesias seperti apa yang dimaui oleh Allah Bapa di sorga, saudara. Dan sebelum dia menjalankan kemesiasan itulah Tuhan Yesus mulai dicobai oleh iblis di sana, saudara. Saudara, dalam konteks inilah saya mencoba ingin memakai satu istilah, saudara ya. Istilah yang dipakai oleh seorang penulis buku yaitu Donald Kraybill, saudara, dengan judul bukunya adalah Kerajaan yang Sungsang. Beliau menyatakan ada 3 pencobaan dengan istilah pencobaan roti, pencobaan bait Allah, dan pencobaan gunung. Dan saya ingin meminjam 3 istilah ini, saudara ya, untuk menguraikan ketiga pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu. Dan bagaimana kita perlu juga mewaspadai bahwa pencobaan-pencobaan yang sama juga mungkin bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pencobaan yang pertama itu adalah pencobaan roti. Dan itu berkaitan dengan masalah kebutuhan-kebutuhan hidup atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita, saudara. Tetapi sebelum kita memasuki apa yang dialami Tuhan Yesus dalam pencobaan yang pertama ini, maka saya ingin katakan bahwa seringkali gitu ya, di antara jemaat Tuhan, kita salah paham tentang pencobaan Tuhan Yesus. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh karena itu inisiatif dari iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita kemudian membaca dengan teliti, Lukas juga menyatakan di ayat yang pertama, saudara. Ketika dikatakan di sana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian apa? Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Itu artinya, saudara, inisiatif pencobaan itu sebenarnya berasal dari Allah sendiri, bukan dari iblis. Allah lah yang membawa Yesus ke padang gurun, dan Allah tahu bahwa dan Allah mengizinkan bahwa Tuhan Yesus akan dicobai di sana. Dan inisiatif pencobaan itu menjadi satu ujian ketaatan kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain kita bisa tahu bahwa pencobaan yang diberikan itu menjadi sebuah deklarasi sendiri dari Allah atas kemurnian dari kemesiasan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian dibawa ke dalam padang gurun, kita bisa tahu Alkitab kemudian mencatat di ayat kedua bahwa 40 hari lamanya ia dicobai oleh iblis di sana, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang angka 40, maka angka 40 itu menjadi satu angka yang sangat dikenal oleh orang Yahudi. Bahkan juga mungkin kita kenal karena kita sering membaca di Alkitab, saudara. Secara khusus Alkitab Perjanjian Lama seringkali berbicara tentang angka 40 ini. Dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam angka 40 ini seringkali, saudara ya, bermakna apa? Pencobaan dan tekanan, saudara. Sebagai contoh, saudara, kalau kita berbicara tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika kemudian hujan datang dan badai itu melanda, air bah itu melanda, saudara. 40 hari, saudara, hujan deras itu terjadi. Dan itu menjadi sebuah tekanan kepada orang-orang pada masa itu, termasuk juga dengan Nabi Nuh, saudara. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara bisa tahu bahwa mereka keluar ada di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun mereka ada dalam padang gurun. Dan itulah masa-masa mereka dicobai, masa-masa mereka merasakan bahwa padang gurun menjadi satu hal yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Demikian juga ketika Nabi Musa kemudian disuruh oleh Tuhan naik ke atas gunung, berjumpa dengan Allah di atas gunung itu. Saudara tahu apa yang terjadi? 40 hari 40 malam Musa di atas gunung. Dan apa yang terjadi kemudian orang-orang Israel ketika mereka ada di bawah gunung, mereka menanti-nantikan Musa dengan keresahan, dengan penuh kebingungan. Kapan Musa akan turun dari gunung itu? Kami sudah lama menantikannya, 40 hari, saudara.
Dan terakhir juga ada satu catatan tentang kisah Goliat, saudara ya. Ketika Goliat berhadapan dengan serdadu Israel. Saudara tahu Goliat mengejek-ejek serdadu Israel itu selama berapa lama? 40 hari. Goliat dan serdadu Israel berhadapan-hadapan 40 hari. Dan Goliat selalu mengejek orang-orang Israel, serdadu-serdadu Israel. Dan selama 40 hari itu serdadu-serdadu Israel itu penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan, saudara. Karena mereka menghadapi satu monster, ya, Goliat yang besar, yang mungkin akan mengalahkan dan membunuh mereka pada akhirnya. Saudara, itulah menjadi satu hal di mana angka 40 menjadi satu angka yang selalu itu ya, senantiasa melambangkan sebuah pencobaan, sebuah tekanan dalam kehidupan setiap kita. Dan saya tidak berharap bahwa momen Lent 40 hari ini, saudara ya, itu menjadi satu momen pencobaan dan tekanan juga dalam kehidupan setiap kita. Aduh ya, dicobai harus puasa gitu kan ya. Sehingga kita merasa tekanan, ini pencobaan buat saya. Saya rindu setiap kita menjalankan puasa, masa-masa kita morning itu, di momen lain ini, itu masa di mana kita juga mengalami damai sejahtera Allah. Karena kuasa Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa bagi setiap kita. Amin, saudara. Ya, tetapi yang ditekankan di sini, saudara, kalau kita bisa melihat ada perbandingan sebenarnya. Perbandingan antara umat Israel yang ada selama 40 tahun di padang gurun dan kemudian ingin dicoba diperbandingkan dengan Tuhan Yesus yang 40 hari juga berada di padang gurun, saudara. Dua perbandingan di sana. Dan dalam perbandingan itu kita bisa melihat ada sesuatu hal, kesimpulan yang indah di sana. Karena kemudian kita bisa menemukan bahwa Israel ketika mereka ada di padang gurun dan kemudian dicobai di padang gurun itu, ternyata mereka gagal taat kepada pimpinan Tuhan. Sehingga seluruh generasi padang gurun itu kemudian binasa dan mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi dari perbandingan yang ada kita bisa melihat Tuhan Yesus pun juga ada dalam padang gurun. Dia dicobai di sana. Tetapi Tuhan Yesus kemudian taat kepada Allah Bapa di sorga. Bahkan dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang sejati. Dia Allah yang sejati itu. Yang mampu memimpin umatnya masuk ke dalam tanah perjanjian ilahi, yaitu sorga, saudara. Itu menjadi satu hal yang indah kita bisa melihat di sana. Bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menjalankan kemesiasannya, dia adalah Allah, anak Allah yang sanggup membawa setiap kita ke dalam sebuah kekekalan itu, yaitu tanah perjanjian ilahi Allah, saudara. Saudara, di momen 40 hari Tuhan Yesus ada di padang gurun, Tuhan Yesus berpuasa di sana dan dikatakan kemudian Yesus menjadi lapar, saudara. Yesus bukan sekedar lapar, tapi saya yakin bahwa Yesus sangat kelaparan dalam masa puasa 40 hari itu. Maka di momen itulah iblis mulai mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan itu jelas berkaitan dengan kelaparan yang dialami oleh Tuhan Yesus sana. Karena kemudian pencobaan itu diberikan oleh iblis itu dengan menawarkan, saudara, satu tawaran bagaimana kemudian Yesus ditawarkan untuk diberikan solusi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan Yesus sendiri tanpa adanya kesulitan sebagaimana yang kemudian dialami oleh sebagian besar orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka ada dalam penjajahan Romawi. Iblis menawarkan bahwa Tuhan Yesus tidak akan kelaparan lagi. Tuhan Yesus tidak akan bingung lagi dengan kebutuhan sehari-hari. Dan iblis mungkin menunjukkan bahwa itu orang-orang Yahudi semuanya mereka kebingungan. Mereka kelaparan, mereka merasakan tekanan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi mereka. Dan iblis menawarkan pada Yesus, engkau tidak akan mengalami kelaparan, tekanan dalam hal ekonomi kalau engkau turut kepada apa yang menjadi mauku. Maka itulah kemudian iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Tetapi kemudian Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, saudara. Saudara, sebenarnya tidak susah bagi Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Karena dia adalah Allah. Dia mampu mengubah dan memberikan mujizat dalam hidupnya, saudara. Dia bisa memberikan mujizat pada orang lain, dia juga bisa membuat mujizat buat dirinya sendiri tentu saja. Tetapi dia tidak melakukan itu, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu itu tipu muslihat dari iblis. Dan sini Yesus menunjukkan kepada kita ya, satu teladan yang baik bagi setiap kita. Bagaimana rasa lapar itu mengajarkannya untuk tetap bergantung kepada Allah dan bergantung kepada
janji-janji dalam firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus tidak mau terperangkap kepada apa yang menjadi muslihat dari iblis itu, yang kemudian mengumbar mujizat yang dia miliki itu, kemudian untuk tujuan-tujuan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dan pada akhirnya Yesus tidak lagi taat kepada Bapa di sorga. Maka Yesus tahu dia bisa melakukan mujizat, tapi dia pakai mujizat itu untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia adalah Mesias rohani yang dijanjikan oleh Allah itu, saudara. Maka di sini kita bisa mulai membayangkan kehidupan setiap kita. Kita mungkin juga bisa, saudara, dan sangat mungkin kita bisa juga dicobai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Ketika saudara mungkin, saudara ya, saya tidak mengharapkan, tetapi mungkin ada waktu dalam kehidupan saudara, saudara kemudian mengalami kehancuran dalam kehidupan usaha saudara, dan benar-benar saudara terpuruk dalam kehidupan ekonomi saudara. Dan dalam keterpurukan itu benar-benar saudara tidak bisa lagi menghidupi keluarga, gitu ya. Bahkan makanan sehari-hari pun juga saudara sulit sekali mendapatkannya oleh karena saudara tidak memiliki penghasilan yang sangat-sangat cukup untuk menghidupi kehidupan saudara sendiri juga, saudara. Tetapi tiba-tiba ada rekan saudara yang kemudian dengan belas kasihnya, tanda kutip saudara, menawarkan kepada saudara satu solusi. Solusi dengan cara apa? Cara-cara memperoleh penghasilan dengan cara yang ilegal. Dan dia memastikan cara itu pasti membawa kehidupan kita lebih baik lagi dalam kehidupan ekonomi kita. Dan dia kemudian mulai menunjukkan, bahkan orang-orang lain pun juga melakukan hal yang sama. Dan mereka tidak mengalami permasalahan yang berarti dalam kehidupan mereka. Saudara, ketika saudara ditawarkan hal itu, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah saudara memang membutuhkan penghasilan yang cukup itu, saudara. Bagaimana respon setiap kita? Saudara, mungkin sebagian dari kita mulai bingung, mulai kita berpikir, kalau saya tidak menerima tawaran itu, kehidupan saya tetap akan susah. Tetapi kalau saya menerima akan tawaran itu, bukankah itu menjadi sebuah solusi buat hidup saya, solusi buat masa depan anak dan istri saya. Itu menjadi sebuah godaan, sebuah tantangan dan pencobaan yang terjadi, yang mungkin real ya, yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada begitu banyak godaan-godaan lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara. Tetapi saya juga mengingatkan bahwa godaan yang terjadi dalam kehidupan kita di masa kini bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Bukan sekedar masalah memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang tidak taat dan cara yang tidak benar. Tapi saya mau katakan bahwa lebih daripada itu, maka di sini kita bisa tahu, kita juga perlu mewaspadai sikap hati setiap kita. Karena sering kali saudara, kita itu menempatkan kebutuhan-kebutuhan fisik kita itu melampaui saudara kebutuhan kita akan Allah sendiri dalam hidup setiap kita. Seringkali yang kita utamakan adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan fisik kita. Dan kemudian karena usaha itulah kita mulai menyingkirkan akan Allah. Karena usaha kita ingin memiliki kekayaan, kita memiliki penghasilan yang lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Dan pada akhirnya itu menjadi satu hal yang terlalu fokus dalam kehidupan setiap kita. Bahkan lebih fokus kita untuk kita kembali memikirkan tentang Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sebagian orang pada akhirnya, saudara, memakai cara-cara yang rohani itu ya. Hal-hal yang rohani untuk dipakai menjadi satu hal yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mereka kemudian datang ke sebuah gereja yang dia tahu bahwa di gereja itu ada banyak pengusaha-pengusaha besar, banyak orang-orang kaya di sana, dan kemudian dia mulai datang, mulai terlibat aktif dalam pelayanan, saudara. Dengan tujuan supaya apa? Supaya dikenal oleh pengusaha-pengusaha itu. Siapa tahu dia dapat penghasilan lebih, siapa tahu dia dapat bekerja mungkin, gitu ya. Siapa tahu pada akhirnya dia dapat sesuatu hal dari orang kaya tersebut. Atau ketika dia aktif pelayanan di gereja, dia ingin dikenal, dia ingin orang lain tahu. Dan pada akhirnya dia mulai menunjukkan bahwa dia sedang membuka usaha baru dan ingin ditolong supaya gereja Tuhan dan jemaat Tuhan juga menolong dia supaya usahanya lebih laris lagi dan sebagainya, saudara. Nah, bukankah seringkali kita juga bisa juga memakai hal-hal yang rohani, memakai pelayanan, terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi hati kita tuh tidak tulus. Hati kita tidak tertuju kepada cinta kita kepada Tuhan. Ada motif-motif tersembunyi di balik kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan itu, saudara.
supaya kita dikenal, supaya kita diuntungkan, supaya kita tidak ada masalah dalam kehidupan ekonomi kita. Maka di sini kita bisa tahu bahwa ketika tawaran itu diberikan Tuhan Yesus, Yesus menolak roti itu tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Dan itu menjadi sebuah keteladanan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kesulitan ekonomi apapun yang mungkin ke depan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kejatuhan apapun dalam kehidupan penghasilan dan kehidupan ekonomi kita. Ingatlah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya itu meminta-minta. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya berkekurangan. Asal kita tuh sungguh-sungguh percaya, ikut jalan Tuhan, ikut kebenarannya, dan percaya kepada pemeliharaannya, saudara. Dan itu menjadi momen di mana disitulah mungkin pencobaan itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pencobaan kedua kemudian adalah pencobaan gunung, saudara. Dan itu berkaitan dengan masalah identitas kita dan berbicara tentang kuasa yang kemudian dipertaruhkan di sana. Saudara, di pencobaan kedua ini kemudian iblis menggunakan pendekatan bukan sekedar masalah-masalah ekonomi yang ditawarkan, tetapi melampaui semuanya itu. Kehidupan ekonomi yang lebih baik, tetapi juga kuasa, ada pengaruh, sebuah kemakmuran yang kemudian ditawarkan oleh iblis, asal Yesus mau menyembah iblis dan berpaling dari Allah Bapa. Saudara, itu bukan satu hal yang main-main, saudara ya. Sebuah tawaran yang lebih hebat lagi. Dan saya katakan sesuatu tawaran yang paling puncak mungkin tuh ya di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus tidak ditawarkan menjadi Mesias, raja politis bagi orang-orang Yahudi saja. Tetapi iblis menawarkan engkau menjadi raja atas seluruh dunia ini. Dan itu sebuah tawaran luar biasa bagi Yesus. Yesus tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi. Dia akan mengalami satu kuasa yang besar. Dia menjadi pribadi yang mengalami kemakmuran yang luar biasa. Dia mengalami kehidupan dengan popularitas yang paling tinggi dan semua mata akan memandang kepada Yesus pada akhirnya di dalam dunia ini. Tetapi Yesus tahu bahwa itu adalah sebuah pencobaan, saudara. Dan pencobaan itu jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Itulah mengapa Tuhan Yesus kemudian mengutip Ulangan 6:13. Tuhan Yesus katakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Segala kemuliaan, kuasa, kehormatan milik dari Allah Bapa di sorga. Dan Yesus tahu itu. Dan Yesus tidak mau mengambil porsi itu, saudara. Itu menjadi satu hal yang luar biasa. Godaan pada Tuhan Yesus adalah satu godaan yang saya pikir sesuatu hal yang sebagai manusia kita mungkin sangat tergiur di sana. Kita mungkin merasa bahwa itu adalah puncak segala-galanya dari kehidupan saya. Saya memiliki kuasa, saya bisa memiliki popularitas, saya bisa memiliki kemakmuran dan dunia tunduk kepada saya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus tetap tidak melakukan hal itu. Bagi orang-orang yang mungkin tergoda dengan segala kekuasaan, popularitas, ya, tergoda untuk hidup yang lebih makmur lagi, maka seringkali yang terjadi adalah segala fokus, usaha, dan effort kita itu akan tertuju kepada semuanya itu, saudara. Dan pada akhirnya karena kita tertuju kepada effort itu, seringkali pada akhirnya kita memakai cara-cara yang salah, cara-cara dengan jalan pintas, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, kemakmuran, kekuasaan, dan popularitas dalam kehidupan setiap kita. Dan berhati-hatilah, karena seringkali ambisi dalam diri kita itulah yang pada akhirnya menjatuhkan kita dalam pencobaan seperti ini, saudara. Saudara, pencobaan ketiga kemudian ketika dua pencobaan itu tidak berhasil dilakukan oleh iblis, maka Lukas mencatat bahwa pencobaan ketiga itu adalah pencobaan yang berkaitan dengan bait Allah. Itu terkait dengan masalah kebergantungan kepada Allah. Lukas mencatat bahwa pencobaan ketiga, ya pencobaan bait Allah ini menjadi pencobaan yang terakhir, saudara, itu ya. Dan itu menjadi satu pencobaan yang bukan sekedar berkaitan dengan apa yang terjadi dalam dunia ini, apa yang ditawarkan oleh iblis tentang segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi pencobaan ketiga adalah sebuah pencobaan yang paling klimaks
di mana kemudian menggoyahkan, tanda kutip saudara ya, menggoyahkan iman dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pencobaan itu adalah pencobaan untuk mencobai Allah, saudara. Dan disitulah kemudian Tuhan Yesus dibawa kepada pinggir atap bait Allah, yaitu bagian sayap bait Allah, saudara. Dan disitu Yesus dapat melihat satu lembah Kidron di sana. Dan disitulah kemudian iblis menawarkan supaya Yesus melompat. Melompat bagian puncak bait suci itu kemudian disertai dengan satu cuplikan ayat yang memperkuat akan argumen serangan dari iblis itu. Di mana iblis katakan bahwa Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada Yesus. Sehingga tidak akan terjatuh, tidak akan terantuk, tetapi akan ditopang oleh malaikat-malaikatnya. Dan itu menjadi satu tawaran, menjadi satu bagian di mana kredibilitas Yesus sebagai Mesias itu kembali ditantang. Dan itu berkaitan dengan isu apa? Ketaatan Yesus kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Ketaatan Yesus untuk mengerjakan apa yang menjadi agenda Allah Bapa. So disitulah juga kita juga diingatkan. Ada satu kisah di mana Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib, saudara. Ketika dia tergantung, dia sengsara, dia menderita di atas kayu salib. Dan kemudian pencobaan itu kemudian datang. Ketika orang-orang banyak kemudian berkata, ya, kalau engkau anak Allah, ya, turunkanlah dirimu dari salib itu. Kalau engkau memang benar-benar punya kuasa, engkau adalah Allah yang luar biasa itu. Engkau bisa turun dari salib itu. Dan saya mau katakan Yesus bisa turun dari salib itu, saudara. Kalau dia mau memilih. Dia turun dari salib dan tidak mau menderita di atas kayu salib itu. Tapi Yesus tahu itu pencobaan. Dan dia tahu bahwa dia tidak harus turun di atas kayu salib itu. Meskipun dia harus menderita di atas kayu salib. Demikian juga pencobaan iblis ini. Maka itu menjadi satu pencobaan yang mengingatkan bagi setiap kita. Bagaimana Yesus taat dengan apa yang menjadi tujuannya ketika dia datang sebagai manusia dalam dunia ini. Ketaatan sebagai seorang Mesias ilahi dari Allah Bapa. Bukan menjadi raja besar Israel yang melebihi Daud. Bukan menjadi orang yang penuh kuasa. Tetapi ketaatan kepada Allah Bapa. Dan justru disitulah kemudian iblis mulai mencobai dan mulai menggoyangkan Yesus. Dengan ketaatan itu. Ketika iblis mengatakan bahwa apakah benar Allah akan menyertai engkau ketika engkau menjadi Mesias? Apakah benar Allah akan melindungi engkau dan terus membawa engkau kepada sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu? Dan situlah pencobaan untuk mencobai Allah itu disampaikan oleh iblis. Dengan iblis mengatakan kalau engkau berani jatuh di atas bumbungan bait suci itu, dan Allah kemudian menolong dan menopang melalui malaikat-malaikatnya, mungkin Allah akan melakukan hal yang benar dalam hidupmu. Tapi bagaimana kalau engkau kemudian menjatuhkan dirimu dari atas bait suci itu, dan Allah tidak menolong? Bukankah tujuan hidupmu dan tujuan engkau datang dan dunia ini sia-sia? Karena Allah ternyata tidak menolong engkau dalam hidupmu. So itu menjadi satu hal yang menggentarkan hidupnya, saudara. Dan saya percaya itu juga ketika diperhadapkan pada setiap kita, maka bisa jadi kita juga mungkin bisa terjatuh di situ, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen saat ini, saudara, ketika mengalami kesulitan hidup, mengalami permasalahan, sakit penyakit, apa yang mereka doakan? Mereka mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau Allah yang baik, berikan aku sebuah tanda. Berikan aku tanda supaya aku yakin engkau Allah yang baik. Dan itu menjadi sebuah doa-doa yang saya katakan doa yang mencobai Allah sebenarnya. Memang di Alkitab juga ada orang-orang yang meminta tanda, saudara. Tapi kita juga perlu berhati-hati dalam meminta tanda. Karena seringkali kita kemudian meminta tanda untuk menunjukkan bahwa apakah benar Allah itu baik. Apakah benar Allah itu setia. Apakah benar Allah itu menolong saya dalam kesulitan hidup saya. Saya minta tanda Tuhan. Tapi di sini kita diingatkan, bahkan ketika kita tidak meminta tanda sekalipun, bahkan ketika tanda itu diberikan atau tidak diberikan, maka Allah tetap baik, saudara. Karena kebaikan Allah itu adalah satu kebaikan di mana meskipun dia tidak mengabulkan dengan memberikan mujizat dalam kehidupan setiap kita, dia tetap Allah yang baik dalam kehidupan setiap kita. Atau mungkin dalam kehidupan setiap kita mungkin juga kita bisa memiliki satu iman yang salah. Satu iman yang kita berkata bahwa dengan iman saya percaya saya pasti sembuh. Tanpa perlu ke dokter, tanpa perlu dirawat di rumah sakit.
Saya percaya Allah adalah tabib di atas segala tabib, dan kemudian dengan iman itu kita kemudian menjalani kehidupan setiap kita. Padahal seringkali itu menjadi satu iman yang salah dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara, itu juga yang saya temukan dalam beberapa waktu yang terakhir ini, saudara, dalam kehidupan saya. Gitu ya. Bagaimana ada orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang mirip dengan saya, gitu ya. Karena saya dalam 2 tahun terakhir ini saya menderita kanker, saudara. Dan kemudian saya bertemu dengan beberapa orang, dan beberapa orang yang juga mengalami kanker dengan bentuk kanker yang berbeda. Dalam sharing-sharing itu, gitu ya, kemudian orang itu mulai menceritakan tentang kehidupannya, dan suatu hari dia datang lagi kepada saya, saudara ya. Saya tidak terlalu mengenal orang itu, gitu ya. Saya dikenalkan oleh jemaat, saudara ya. Tetapi kemudian ketika sudah waktu berlalu cukup lama, tiba-tiba dia datang ke rumah saya. Dia ingin mengabarkan kepada saya. Dia katakan, saya sudah sembuh katanya. Dan saya sudah sembuh dan saya beriman saya sembuh itu, gitu ya, tanpa saya perlu cek lagi kepada dokter. Dan saya lihat memang kondisinya lebih baik, saudara. Badannya sudah mulai lebih gemuk, saudara itu ya. Jalannya sudah mulai baik dan sebagainya. Dan wah, saya juga terkesima gitu ya dengan apa yang terjadi dalam perubahan hidupnya, saudara. Dia berkata kepada saya, dia menyampaikan ayat firman Tuhan. Bahkan dia katakan, saya perjamuan kudus setiap hari di rumah bersama dengan anak dan istri saya. Setiap hari katanya perjamuan kudus sendiri, saudara. Bukan pendeta itu ya, jemaat biasa. Dikatakan, saya beli itu ya anggur perjamuan kudus setiap hari. Dan seterusnya, saudara. Saya sudah mulai ragu, saudara ya. Apakah benar imannya itu adalah iman yang benar-benar. Bahkan dia tidak mau dicek lagi, saudara. Tidak mau dilakukan MRI atau PET scan atau apapun dia untuk membuktikan bahwa itu adalah sebuah kesembuhan. Justru dia katakan kalau dia melakukan itu menjadi satu hal yang membuat dia tidak beriman kepada Tuhan katanya. Tapi saya tidak bisa berkata banyak karena imannya terlalu tinggi, saudara ya. Dan kemudian setelah beberapa sharing-sharing itu kemudian dia meninggalkan saya. Tetapi satu hal yang kemudian membuat saya merasa bersedih pada akhirnya. Selang mungkin sekitar 1 bulanan, salah satu rekan jemaat yang pernah mengenalkan saya kepada beliau itu kemudian memberikan kabar kepada saya. Ya, Musa, saya memberikan kabar kurang baik. Ya, Bapak itu sudah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Demikian begitu. Wow, itu membuat saya begitu kecewa gitu ya. Maksudnya kenapa pada saat itu saya tidak memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang membuat dia benar-benar merasakan bahwa dia harus tetap cek, ya tetap PET scan lah atau bagaimana untuk membuktikan bahwa memang dia sudah benar-benar tidak ada lagi sel kanker dan sebagainya. Tetapi itulah satu iman dalam hidupnya, tetapi sayang sekali iman yang salah, iman yang tidak benar. Dan itu dilakukan mungkin di banyak orang-orang Kristen pada masa kini, saudara, akan hal itu. Dan itulah menjadi satu hal yang mengingatkan bagi setiap kita bahwa pencobaan-pencobaan itu ada satu pencobaan yang sangat-sangat pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan Yesus menolak pencobaan itu. Yesus tahu bahwa setiap hal ketika dia mempercayai perkataan iblis, pada akhirnya itu membawa kejatuhan di dalam dosa. Dan situ juga mengingatkan bagi setiap kita, itulah bagaimana kita tetap harus bergantung pada Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita jangan mencobai Tuhan dengan sikap iman kita yang seakan-akan kita memiliki iman kepada Tuhan, pada suatu iman yang melompat di dalam gelap, saudara ya. Kalau saudara belajar akan itu menjadi satu iman, mengatakan iman melompat dalam gelap. Iman dalam ketidakpastian, iman dalam satu hal yang benar-benar tidak berdasarkan kepada kehidupan iman yang nyata kepada Allah Bapa di sorga sana. Saudara, satu kisah yang menarik yang terjadi, saudara, tahun 53 ya. Satu kisah dari seorang bernama Edmund Hillary dari New Zealand dan Tenzing Norgay. Edmund Hillary ini dia berhasil, saudara, menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak gunung atau Mount Everest tahun 1953. Dan atas keberhasilannya bahkan Ratu Inggris Elizabeth II memberikan penghargaan dengan gelar Sir kepada Edmund. Sehingga dia dipanggil menjadi Sir Edmund Hillary, saudara. Dan ketika dia berhasil menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Mount Everest, ketika dia ada di bawah, kemudian begitu banyak orang mewawancarai dia, gitu ya. Tetapi ada satu orang reporter yang mewawancarai pemandunya bernama Tenzing Norgay ini.
Dan ketika reporter itu mewawancarai Tenzing Norgay, reporter itu bertanya demikian, saudara. Anda kan seorang Sherpa, Sherpa itu artinya pemandu, saudara, bagi Edmund Hillary. Tentu sebagai seorang Sherpa, Anda pasti akan berjalan lebih dulu daripada Edmund Hillary. Dan bukankah kalau saudara menjadi orang yang lebih dulu berjalan di depan, maka Anda adalah orang yang pertama seharusnya menjejakkan kaki di atas Mount Everest itu. Tetapi kemudian Tenzing Norgay berkata, ya benar sekali pendapat saudara, gitu ya. Tetapi pada saat saya tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak itu, saya kemudian membiarkan Edmund Hillary untuk melewati saya dan pertama kali menjejakkan kaki di atas Mount Everest itu. Dia katakan demikian. Dan itu membuat reporter itu kemudian kaget, dia katakan, mengapa Anda lakukan itu? Karena reporter berkata, berpikir bahwa kalau engkau bisa menjejakkan kaki yang pertama, bukankah engkau akan termasyur, engkau dikenal, ya, engkau akan menjadi populer dan luar biasa. Ya. Tetapi kemudian Tenzing Norgay mengatakan demikian. Karena itulah impian Edmund Hillary, itu bukan impian saya. Impian saya hanyalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Saudara, Tenzing Norgay sadar siapa dirinya. Dan dia sadar apa panggilannya, saudara. Dia dipanggil bukan menjadi orang yang pada akhirnya menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di atas Mount Everest itu. Karena dia tahu itu bukan impiannya. Itu impian dari Edmund Hillary itu. Itu bukan kebanggaan dirinya. Itu kebanggaan dari Edmund Hillary. Dan dia tidak mau melakukan hal itu. Dia tidak mau mengambil popularitas, prestasi, kebesaran dirinya untuk sesuatu yang bukan menjadi tujuan dari hidupnya, saudara. Dan kalau kita bisa melihat dan kita mulai membandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan juga, maka di situ kita juga mengingatkan kita juga, Tuhan Yesus juga sadar ketika dia datang dalam dunia ini, apa tujuan dia datang dalam dunia. Apa tujuan dia ketika dia menjadi Mesias. Dia tidak mau melakukan hal-hal, mengerjakan agenda-agenda pribadinya yang pada akhirnya dirinya yang diuntungkan. Dirinya sendiri yang dipermuliakan. Kan dia sadar ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia datang hanya untuk menjalankan agenda Bapa di sorga. Itulah yang membuat Tuhan Yesus tidak goyah sekalipun atas godaan-godaan yang mungkin menjadi sebuah godaan kekuasaan, popularitas, godaan-godaan yang membawa dia menjadi lebih nyaman ketika dia ada dalam dunia ini, saudara. Tuhan Yesus sadar akan apa yang menjadi agenda Allah Bapa di sorga. Dia terus menjalankan kemesiasannya sampai di atas kayu salib. Dan dia mengajarkan itu dengan ketaatan kepada apa yang menjadi tujuan Allah Bapa di sorga. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa begitu banyak godaan-godaan dalam dunia kita, saudara. Godaan-godaan dan tawaran dunia itu begitu banyak diberikan kepada setiap kita. Godaan untuk kehidupan penghasilan yang lebih baik lagi. Kehidupan untuk mengangkat derajat ekonomi kita dan derajat akan status kita di mata masyarakat. Sebuah kesuksesan hidup, kekayaan, bisa dihormati. Bahkan juga mungkin godaan-godaan yang lainnya. Yang pada akhirnya itu menjadi sebuah keinginan-keinginan yang membawa dosa dan kejatuhan. Saudara harus ingat begitu banyak orang-orang Kristen terjatuh akan hal ini. Dan saudara harus ingat juga, saudara, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan dan bahkan itu menjadi hamba-hamba Tuhan yang sangat kita kenal dan mereka bisa juga terjatuh dalam berbagai-bagai dosa yang demikian, saudara. Maka kita perlu mewaspadai akan hal ini. Tipu muslihat iblis itulah yang sungguh-sungguh harus kita waspadai. Kalau Yesus saja dicobai, maka kita sebagai anak-anaknya, saya yakin dan percaya, iblis tahu kelemahan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan dia akan mencobai lewat kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Dan itu akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya dalam berbagai-bagai dosa itu, saudara. Tapi hari ini kita percaya bahwa ada sebuah kabar baik yang diberikan bagi setiap kita. Dan kabar baik itu bahwa Yesus telah menyelesaikan persoalan dosa terbesar dalam kehidupan setiap kita. Yesus telah melakukan itu di atas kayu salib bagi setiap kita, saudara. Pergumulan-pergumulan dosa,
setiap godaan-godaan dosa, segala hal dosa dalam kehidupan setiap kita telah diselesaikan dengan tuntas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan hal itu, maka kita percaya Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itulah yang akan memampukan setiap kita untuk kita apa? Berjuang dan terus berjuang melawan segala pencobaan dosa. Dan firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan hendak menerkam setiap orang yang ingin diterkamnya. Iblis itu seperti singa yang kelaparan, yang senantiasa dia mencari celah. Dan bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika iblis selesai dan gagal dengan 3 pencobaan itu, dikatakan apa? Dikatakan setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan Yesus sampai tiba saat yang baik. Sampai tiba kesempatan lain untuk bisa menjatuhkan Yesus. Demikian juga bagi setiap kita. Kita mungkin pernah mengalami kemenangan ketika kita mengalami satu godaan dan pencobaan. Tapi jangan kita merasakan satu kegembiraan dan euforia akan hal itu. Karena iblis akan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan mencari satu kesempatan lain lagi. Kesempatan ketika kita lemah dan menjatuhkan kita, menerkam kita, menghancurkan hidup setiap kita. Tapi bila kita diingatkan, Kristus mati menyelesaikan masalah dosa kita. Kematian Kristus membawa kita dimampukan juga untuk kita berjuang melawan setiap pencobaan-pencobaan iblis. Jangan pernah kita berkata bahwa saya tidak mampu melawan semuanya itu. Katakan dengan iman, karena Kristus telah memenangkan itu. Karena Roh Kudus ada dalam hati setiap saya, maka saya mampu melawan setiap pencobaan dan godaan-godaan yang ada. Saudara, mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, saya mengutip lagi dengan sebuah quote dari pepatah Arab yang mengatakan demikian, saudara. Jika kita mendapati seekor singa itu menyeringai dan menunjukkan taringnya, jangan pernah menyangka bahwa dia sedang tersenyum kepada kita. Ingat saudara ya, ketika singa itu menyeringai, jangan pernah berpikir dia sedang tersenyum pada kita. Dan itu menjadi satu peringatan bagi setiap kita. Itulah pencobaan iblis bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami hari ini benar-benar dituntun oleh kebenaran firman-Mu untuk kami belajar akan tipu muslihat iblis yang seringkali menjatuhkan setiap kami. Karena iblis tahu kelemahan-kelemahan kami. Dan lewat kelemahan-kelemahan itulah iblis menggodai dan iblis menjatuhkan kami dengan berbagai-bagai dosa. Dan kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bagi setiap kami untuk kami terus berjuang melawan semuanya itu. Sebab perjuangan kami itu dimulai dengan kemenangan Kristus yang telah mengalahkan dosa setiap kami. Dan kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Ajarkan dalam kehidupan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Di dalam hal apapun terjadi dalam kehidupan kami. Situasi sulit yang terjadi dalam kehidupan kami. Bila kami terus bergantung kepada-Mu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik dan kebaikan-Mu itu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.